Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Prastia dengan NIM 075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu pendidikan di masa Orde Baru. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh dosen pengampu, Bapak Dr. Jan Amori, Magister Pendidikan. Yang pertama yaitu latar belakang tentang pendidikan di masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pendidikan menjadi salah satu cara utama pemerintah untuk membangun negara. Pemerintah melihat pendidikan sebagai alat penting untuk mengurangi buta huruf, mempercepat modernisasi, dan menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pembangunan. Karena itu, berbagai kebijakan dibuat seperti program wajib belajar, penyusunan kurikulum yang mendukung pembangunan, serta pembangunan sekolah hingga ke daerah terpencil. Namun, pendidikan pada masa ini juga sangat dipengaruhi oleh politik. Pemerintah mengontrol materi pelajaran, terutama yang berkaitan dengan sejarah dan ideologi negara. Pendidikan diarahkan untuk menjaga stabilitas politik dan menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui program seperti penataran P4. Akibatnya, kebebasan akademik menjadi terbatas dan sistem pendidikan sangat terpusat di pemerintah pusat. Dengan memahami berbagai kebijakan dan perubahan pendidikan pada masa Orde Baru, kita bisa melihat bagaimana sistem pendidikan Indonesia dibentuk dan bagaimana pengaruhnya terhadap pendidikan saat ini. Hal ini juga memberi pelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan. Sesuai dengan isi makalah, di sini saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu 1. Perubahan signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia selama masa Orde Baru. 2. Sentralisasi pendidikan di masa Orde Baru. 3. Kurikulum yang berorientasi pada Pancasila. Dan yang keempat, dampak kebijakan pada masa Orde Baru. Yang kedua yaitu perubahan signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia selama masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah masa terjadinya perubahan besar dalam pendidikan Indonesia. Pemerintah sangat mengatur pendidikan dan membuat sistem yang lebih terstruktur, tetapi juga sangat terpusat. Perubahan penting pada masa itu yaitu struktur pendidikan diperbaiki dan banyak sekolah dibangun. Kurikulum diubah untuk mendukung pembangunan dan menanamkan Pancasila. Akses pendidikan diperluas lewat program wajib belajar. Akibatnya, pendidikan menjadi lebih rapi, tetapi kebebasan berpikir sangat terbatas. Sebelum Orde Baru, pendidikan masih dipengaruhi oleh kolonialisme dan aksesnya sangat terbatas. Setelah reformasi, pendidikan mulai lebih bebas dan daerah diberi wewenang, tetapi masalah kualitas masih ada. Secara singkat, Orde Baru berhasil memperluas pendidikan tetapi terlalu menekankan kepatuhan, sehingga kurang mendorong masyarakat untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga yaitu sentralisasi pendidikan di masa Orde Baru. Sentralisasi pendidikan pada masa Orde Baru mencerminkan sistem politik yang bersifat otoriter. Pendidikan yang seharusnya menjadi sarana membangun masa depan bangsa justru sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat. Pendidikan dijadikan alat untuk mendukung pembangunan ekonomi dan memperkuat kekuasaan. Pemerintah menerapkan kurikulum nasional yang seragam, penggunaan buku teks tunggal, sistem ujian terpusat, manajemen tenaga pendidik yang dikontrol pusat, serta pengawasan ketat terhadap ideologi. Tujuan dari sentralisasi ini adalah menciptakan identitas nasional yang seragam, menjadi stabilitas politik, membatasi pemikiran kritis, dan menampilkan keberhasilan pembangunan. Yang keempat yaitu kurikulum yang berorientasi pada Pancasila. Pada masa Orde Baru, kurikulum dijadikan alat politik. Pancasila melalui PMP dan PPKN dipakai untuk mengontrol ideologi masyarakat. Pendidikan agama tetap diajarkan untuk membentuk moral. Perubahan kurikulum mengikuti kepentingan pemerintah dan menekankan nasionalisme serta stabilitas. Akses pendidikan meningkat tetapi kualitas tidak merata. Yang kelima yaitu dampak kebijakan masa Orde Baru. Kebijakan wajib belajar 9 tahun pada masa Orde Baru memberi dampak besar bagi anak SD. Dampak positif dari kebijakan di masa Orde Baru yaitu akses sekolah meningkat, kesempatan belajar lebih merata, literasi dasar anak membaik, pengalaman pendidikan nasional lebih seragam. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kualitas sekolah tidak merata, kurikulum kaku dan berat, tekanan lulus atau naik kelas, beban biaya keluarga, serta penyeragaman mengurangi kreativitas.
Adapun dampak psikologis dan sosialnya yaitu diantaranya anak dibentuk untuk disiplin dan patuh. Kesadaran nasional diarahkan pemerintah dan kesenjangan masyarakat terlihat secara keseluruhan. Kebijakan ini bertujuan memperluas akses dan menekankan angka putus sekolah. Namun, masih menghadapi kendala fasilitas guru dan keberagaman kebutuhan siswa. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada masa Orde Baru, pendidikan sangat tersentralisasi. Kurikulum berorientasi Pancasila dipakai untuk membentuk ideologi nasional. Akses pendidikan dan literasi meningkat melalui wajib belajar, tetapi kualitas pembelajaran, fasilitas, dan kebebasan berpikir tetap lemah. Sistem ini memperluas pendidikan, namun kurang mendukung sikap kritis dan demokratis, dan dampaknya masih terasa hingga sekarang. Sekian presentasi dari saya, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.